Mari kita sama-sama mendeklarasikan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Oke, shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Siapa yang bersuka cita hari ini boleh lambaikan tanganmu. Ketik di kolom komentar saya bersuka cita. Hey. Siapa yang siap untuk memuji nama Tuhan hari ini boleh sama-sama kita sorakan haleluya. Let's go. Sama-sama kita bangkit dari tempat kita duduk hari ini. Sama-sama kita tepuk tangan kita, sama-sama kita keluarkan suara terbaik kita. Kita berikan semua yang maksimal untuk Allah kita, amin. Sama-sama kita katakan. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tahta anak. Satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada anak domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Sama-sama kita katakan sekali lagi. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tahta anak domba. Satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada anak domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Come on guys. Sama-sama dengan lantang kita katakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada anak domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada anak domba pujian dan kekuatan,
hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata, kami naikkan pada Anak Domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Berikan sorak-sorai yang terbaik untuk Allah kita. Berikan pujian, hormat, rasa syukur bagi Raja segala Raja. Haleluya. Hey. Luar biasa. Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami ya Tuhan. Engkau sangat baik ya Tuhan. Ya Tuhan, kami percaya ya Tuhan, kalau kami masih boleh berdiri di tempat ini, kami masih boleh sehat, kami masih boleh punya keluarga yang sayang sama kami masih boleh punya teman-teman yang selalu mensupport kami. Itu semua bukan karena kuat gagah kami, tapi itu semua karena Engkau ada bersama dengan kami ya Tuhan. Kasih-Mu tidak dibatasi oleh apapun ya Tuhan. Kasih-Mu akan selalu mengalir, kebaikan-Mu akan selalu mengalir kepada setiap kami ya Tuhan. Sama-sama kita katakan, Yesus Kau sungguh baik. Yesus Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Katakan Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sama-sama kita ulang lagu ini dari awal dengan segenap hati. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan
hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Oh, Kau memuji, ku selalu pujimu, mau menyembah. Kami akan selalu menyembahmu ya Tuhan, selalu sembahmu, karena Kau layak, Kau sangat layak ya Tuhan. Semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Oh, kemuliaan hanya bagi dengan kekuatan kami, oh dengan segenap hati kami Tuhan, bahwa kami masuk dalam penyembahan kepadamu, bahwa kami masuk mendekat. Bertemu muka dengan muka, menatap wajah-Mu, oh, memuliakan-Mu Tuhan. Mari kita sembah Tuhan lebih lagi. Mari setiap kita yang bisa berbahasa roh, mari kita sembah di dalam roh. Oh, Kaulah yang hadir ya Tuhan, saat umat-Mu datang menyembah, saat kami haus akan Engkau, saat
karena Kau, oh Kau puaskan, oh Kau sirami hati, oh Kau angkat setiap beban kami, oh Kau Allah yang melihat betapa kami sungguh merindukan Engkau. Hanya Engkau Allah di hidupku, hanya Engkau Allah dalam hatiku, Allah segala Allah. Kami mau katakan saat ini Tuhan, bahwa hanya ada satu Tuhan dalam kehidupan kami, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus. Dan Engkau Allah yang terindah. Mari dengan segenap hatimu datang kepada Tuhan lebih lagi. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku, dan anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik, Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Katakan Yesus, Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku, dan anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik, Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Mari nyanyikan puji ini dari awal, saudara. Mari dengan segenap hati. Kau tahu hatiku, Tuhan. Kau tahu rinduku, Tuhan. Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku di tangan-Mu, Tuhan. Dalam segenap jalanku, dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Mari panggil nama Yesus. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku, dan anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik, Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku, dan anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik, Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Pada saudara, saya rindu sekali lagi dari nyanyian dari awal, saudara. Kau tahu hatiku, Tuhan. Kau tahu rinduku, Tuhan.
jalan, dalam setiap langkah. Hanya Kau Tuhan yang andalkan menghadapi semua. Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Dan anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidup. Mari panggil nama Yesus. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Dan anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam. Katakan, Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Kau yang terbaik Tuhan, Kau yang termanis bagi kami. Anugerah-Mu melimpah, kasih-Mu tercurah. Penuhi, penuhi, penuhi. Oh, damai sejahtera-Mu turun atas kami. Kasih-Mu sempurna. Terima kasih Bapa. Kami sungguh bersyukur punya Allah yang seperti-Mu. Terima kasih telah menjadi Tuhan dan Raja dalam kehidupan kami. Kami tahu Engkaulah Allah ya Tuhan, yang sempurna adanya. Dan kasih-Mu sempurna ya Tuhan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa. Kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Engkaulah yang sungguh terus ya Tuhan, memampukan kami untuk memuliakan Engkau. Untuk selalu meninggikan Engkau Tuhan dan Raja dalam kehidupan kami. Diberkati Engkau Tuhan yang datang dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Datang kerajaan-Mu, jadilah kehendak di dalam kehidupan kami dan keluarga kami seperti di sorga. Terima kasih Tuhan. Kami mau siapkan hati kami untuk terima benih firman-Mu. Mari kita yang siap untuk menerima firman Tuhan. Dengan iman, mari sama-sama kita katakan, amin. Mari kita sama-sama perkatakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, dan di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang.
Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan teratuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang saat ini ada di Jakarta atau khususnya ada di sekelilingnya yang lagi mengikuti ibadah online. Sebelum kita akan mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Sekali lagi kami minta hikmat-Mu, tolong anugerah-Mu Tuhan yang membuat setiap kami menjadi mengerti. Bukan hanya mengerti, tapi kami akan melakukan setiap kebenaran-Mu. Berbicaralah Tuhan, biarkan kebenaran-Mu yang memerdekakan kami. Terpujilah nama-Mu, sekali lagi kami serahkan semuanya hanya di dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Oke, puji Tuhan, saudara. Jadi kita bertemu lagi walaupun dalam online, ibadah online. Tapi tetap kita percaya bahwa Tuhan tetap hadir dimanapun kita berada. Nah, kali ini saya akan berbicara, share bagaimana kita tetap tegar di masa sukar. Kondisi goncangan-goncangan yang terjadi sampai hari ini telah menggoncang semua yang terjadi bukan hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia. Bahkan baru kali ini kita mungkin mendengar karena mungkin sebetulnya sudah pernah terjadi berapa puluh ratus tahun yang lalu masih pernah terjadi pandemi seperti ini. Tapi mungkin kita mengalaminya saat ini begitu hebat karena hampir kurang lebih 9 bulan ya. Dan diperkirakan bisa sampai 1 tahun kita mengalami satu kondisi yang berubah total. Mengalami yang namanya WFH, work from home. Semua kembali, ya semua sudah mulai nggak bisa bebas untuk melakukan semua harus pakai masker pelindung karena COVID-19 ini punya daya sebar yang begitu hebat. Orang seringkali menyebut itu adalah dengan contact disease, ini yang menyebabkan itu. Nah itu sebabnya saudara, ini menggoncang bukan hanya kesehatan, tetapi menggoncang ekonomi. Menggoncang sosial. Bahkan dikatakan bahwa perceraian meningkat drastis di semua tempat gara-gara ini. Yang menjadi pemikiran yang aneh adalah dulu orang kekurangan waktu, sekarang punya banyak waktu, tapi kok ternyata malah perceraian meningkat. Nah, itu menjadi sebuah pertanyaan. Nah, yang paling penting adalah yang kita harus tanamkan dalam pikiran kita semua bahwa Tuhan tidak pernah memberikan penyakit ini, bukan. Ya. Taruh dalam pikiran kita bahwa penyakit ini bukan dari Tuhan. Ya. Tapi kejadian ini tidak mungkin terjadi tanpa seizin Tuhan. Berarti Tuhan mengizinkan dengan sebuah tujuan yang luar biasa. Kita harus percaya bahwa kalau Tuhan mengizinkan, pasti mendatangkan kebaikan. Nah, kita harus percaya itu apapun yang sedang terjadi. Saya sudah mendengar banyak sekali kesaksian. Di saat kondisi seperti ini, tangan Tuhan itu semakin nyata. Pertolongan-pertolongan Tuhan itu begitu hebat terjadi
di dalam kehidupan kita. Nah, saya ingin kita bersama-sama melihat ayat firman Tuhan dan kita ada belajar bagaimana sih kita bisa tetap tegar di tengah masa sukar. Nah, ini belum berakhir saudara, kita tidak tahu. Semoga aja Januari ya 2021 kita bisa betul-betul mentas, kelar, selesai, dan kita bisa menang semuanya bangsa ini, termasuk yang ada di dunia dengan yang namanya COVID-19 ini. Nah, kita akan baca bersama-sama Ibrani 12 ayat yang ke-26 sampai dengan 28. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjukkan kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Ya, kita tahu bahwa goncangan yang dimaksudkan ini bukan ini, saudara. Karena Alkitab berkata bahwa langit dan bumi akan digoncangkan. Tapi ini adalah gambaran goncangan kecil sebetulnya kalau buat Tuhan. Tapi goncangan kecil yang cukup menggoncang begitu hebat. Bayangkan lagi kalau bumi juga langit juga digoncang. Apa yang akan terjadi? Lalu ada orang berkata ini langit sudah tergoncang karena penerbangan semuanya juga sempat pending semuanya. Ya bukan itu saudara, saya percaya akan ada goncangan yang lebih besar satu hari kelak. Nah tetapi saudara kita akan melihat bersama-sama bahwa kenapa saudara ini semua diizinkan. Goncangan-goncangan ini kenapa saudara diizinkan Tuhan? Nah, ada beberapa hal tujuan tentang goncangan ini. Saya percaya bahwa apapun yang terjadi, yang Tuhan izinkan, pasti punya sebuah tujuan. Yang pertama, saudara, tujuan dari goncangan ini adalah ujian dasar. Ya, dasar itu gak pernah kelihatan. Ya, bagaimana caranya saudara kita menguji? Ya, dengan goncangan. Sama seperti orang membangun sebuah gedung, saudara kalau pengen tahu kekuatan fondasinya, nggak bisa dengan cara kalau tiba-tiba ada goncangan. Makanya saudara gempa itu akan memberikan sebuah ujian, goncangan terhadap semua gedung, apakah gedung itu dasarnya kuat atau tidak. Nah jadi saudara, goncangan ini rupanya akan menguji sesuatu yang tidak kelihatan dalam kehidupan kita. Yaitu apa? Dasar kehidupan kita. Semua akan diuji dan mulai muncul. Kalau dasar kita kuat, maka kita tidak tergoncangkan. Jika dasar kita nggak kuat, maka kita ikut tergoncang semuanya. Bukan berarti bahwa, berarti kalau dasarnya kuat, ekonomi tidak tergoncang. Enggak, ini semua tergoncang. Tapi maksud saya pribadi kita tidak tergoncangkan. Di dalam kondisi apapun, dalam kesulitan pun, kita tetap mencintai Tuhan lebih daripada apapun. Di dalam keadaan apapun kita tetap berharap kepada Tuhan dan tidak pernah sekalipun meninggalkan Tuhan. Itu sebabnya saudara, kita lihat itu dasar, ujian dasar. Orang tidak tertarik dengan dasar. Makanya begitu orang nggak sadar dan tiba-tiba mungkin bentuk dari goncangan itu adalah yang mereka roboh fondasinya adalah mungkin mereka lagi sakit mental. Dan tiba-tiba mereka stres sampai depresi. Bahkan mungkin sampai parahnya mereka menginginkan bunuh diri. Bahkan sampai menghantam keluarga dalam sebuah perceraian. Itu menandakan bahwa fondasi yang dibangun tidak firm, tidak tangguh, tidak kuat, tidak teguh. Yang kedua saudara, tujuan itu adalah kita ini berpegang kepada apa? Siapa pegangan kita? Kalau semua digoncang, saudara pegang sesuatu yang bisa digoncangkan, maka kita akan jatuh. Tapi kalau kita berpegang pada sesuatu yang tidak tergoncangkan, maka goncangan boleh terjadi, maka kita tetap, mungkin badan kita ikut tergoncang, tapi kita tidak terlepas sama sekali. Harusnya siapa yang kita pegang? Yesus yang kita pegang. Karena dialah yang memiliki kerajaan yang tidak tergoncangkan. Jadi sekarang yang kedua adalah ujian. Kita itu berpegang kepada siapa? Saudara, artis-artis yang berpegang kepada sebuah pertunjukan yang megah hilang. Hamba-hamba Tuhan yang berpegang pada mimbar lepas semuanya.
Orang-orang yang berpegang kepada gedung yang besar, lepas semuanya, tidak ada. Semua ibadah online hampir 1 tahun. Sempat di Surabaya juga offline sebentar, ya tidak lama onsite sebentar, tiba-tiba online lagi. Waduh, diguncang saudara. Apa yang menjadi pengharapan kita satu-satunya? Siapa yang kita pegang kalau bukan Yesus? Nah saudaraku, kita akan melihat bagaimana apa saja yang harus kita lakukan. Tentunya kalau kita ingin ini di tengah goncangan ini, ada beberapa hal yang kita harus bangun tentunya. Yang pertama, saudara, mari kita baca bersama-sama di dalam Matius 7 ayat yang ke-24 sampai dengan 27 ya. Ini pasti ayat yang sering kita dengar. Tapi kita lihat. Setiap orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya, ia sama dengan seorang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tetap tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Nah saudaraku, yang pertama yang harus kita bangun di tengah kondisi yang sulit. Para ekonom mengatakan bahwa pemulihan ini membutuhkan waktu 3-5 tahun itu baru bisa akan pulih. Berarti goncangan ini tidak berhenti. Ya, dampak dari goncangan, dampak dari sebuah gempa bumi itu untuk memperbaiki infrastruktur butuh waktu, dikatakan begitu. Nah makanya saudara jangan salah kita membangun. Kita sibuk bingung, gak salah dengan kita membangun usaha kita. Tetapi saudara ada sesuatu hal yang kita harus bangun, dasar kita kembali. Kalau sampai dasar kita gak bangun, maka begitu goncangan selanjutnya tiba, kita akan runtuh lagi. Nah, di sini saudara, Alkitab mencatat bahwa ada perumpamaan. Nah, 2 rumah dibangun, ya, satunya pasir, di atas pasir, satunya di atas batu. Pada saat terbangun dikatakan di Alkitab tidak pernah menceritakan bahwa mana yang berbeda sebelumnya, gak ada perbedaan. Bedanya cuma begini, yang membangun di atas pasir lebih cepat, lebih mudah, ya. Tapi yang di atas batu lebih sulit, ya. Butuh effort yang lebih, membayar lebih mahal. Jadi terkesan mungkin lambat, tapi dia terus membangun. Tapi begitu jadi tidak ada bedanya. Makanya ada banyak orang merasa iri. Saya sungguh-sungguh dan saya melihat teman saya nggak sungguh-sungguh kok dia diberkati. Nah dia salah, dia nggak lihat saudara dasarnya. Sampai muncul goncangan baru kita akan tahu. Makanya saudara 2 rumah ini gak akan pernah ada bedanya sebelum tiba yang namanya goncangan. Makanya Tuhan mengirimkan hujan, banjir, angin, badai. Itu dari segala sisi, dari atas, tengah, bawah, digoncang semuanya. Dan ketika digoncang baru kita tahu mana fondasi yang tetap berdiri dan mana yang hancur. Mana yang pasir, mana yang batu. Itu sebabnya saudara, yang harus kita bangun sesungguhnya adalah fondasi kita, dasar kita dengan benar. Nah, Alkitab di sini sudah menulis dengan jelas bagaimana cara kita membangun. Alkitab cuma berkata begini, saudara. Jika kamu mendengar dan melakukan, ini poin penting, saudara. Berarti kalau kita mendengar dan melakukan, Alkitab berkata bahwa kita ini membangun di atas batu. Kalau kita mendengar, tidak melakukan, kita membangun di atas pasir. Sama-sama mendengar, Bapak Ibu, saudara sekalian. Kita bisa duduk setiap minggu mendengar firman, bahkan lebih dari hari Minggu. Mungkin ada acara-acara yang lain, di komunitas, kita seringkali mendengar, semua sama-sama mendengar. Pertanyaan saya adalah satu, oke, semua mendengar. Tetapi kenapa ada satu dengan yang lain berbeda pertumbuhannya? Nah sekarang kita tahu pertumbuhan bukan terletak hanya di mendengar. Apalagi mereka nggak pernah mendengar, itu nggak usah dibahas. Tapi yang mendengar ini aja saudara dibedakan. Ya. Jadi level yang pertama itu mendengar dan tidak mendengar. Oke. Level kedua sama-sama mendengar. Level yang terakhir adalah mendengar dan melakukan. Nah ini yang kita bahas saudara. Boleh saudara mendengar.
Apalagi hari-hari ini semudah orang mau mendengar firman itu semudah klik, tekan tombol klik. Semua bisa mendengar dimanapun. Saudara, orang berpikir pertumbuhan rohani akan berkembang begitu hebat. No, pertumbuhan bukan hanya di mendengar, tapi pertumbuhan ada di melakukan. Itu sebabnya membangun dasar berarti yang membedakan cuma satu, melakukan. Nah ini saudara, apakah kita melakukan firman atau hanya mendengar? Nah ini mungkin sudah sering kali, tapi ini menjadi sebuah dasar yang penting dalam kehidupan kita. Saudara boleh setiap hari membaca firman, tapi pertanyaan saya, apakah kita melakukan firman itu? Saya pernah ketemu orang dan dia berkata, kenapa sih kok susah sekali melakukan? Nah itu pertanyaannya begitu. Nah saudara, kita ini bingung konsentrasi, dia pikir kalau dengan membaca, lalu tiba-tiba dia akan mampu melakukan. Padahal dia kehilangan poin penting. Karena harusnya saudara, dari membaca, lalu kedua merenungkan, baru yang ketiga adalah melakukan. Nah, jadi nggak bisa orang dari membaca langsung melakukan, nggak bisa saudara. Banyak anak Tuhan kehilangan di kata merenungkan, padahal Alkitab seringkali menulis bukan membaca. Ya kan? Pikirkanlah siang dan malam, itu merenungkan. Renungkan Taurat ini siang dan malam, itu merenungkan. Berarti poin yang paling penting saudara, yang harus kita bangun hari-hari ini untuk membangun dasar adalah di kata perenungan. Berarti yang pertama yang harus kita bangun adalah membangun dasar kita dengan benar. Dengan cara apa saudara? Merenungkan. Sekali lagi, belajar mulai bangun hidupmu dalam sebuah perenungan. Perenungan akan apa? Firman Tuhan. Merenungkan apa? Korban dari Yesus. Merenungkan apa saudara? Apa yang Yesus sudah kerjakan? Merenungkan apa? Firman yang setiap hari mungkin kita baca. Nah jika saudara nggak membaca, aduh saudara mulai hari ini bertobatlah. Ya, mulai kembali membaca saja ternyata nggak cukup. Kita perlu belajar untuk merenungkan, ya kan? Jadi ketika kita merenungkan, saudara dengan benar. Jadi nggak tahu, mungkin saya pernah share ya di sini ya, di baik itu di GBI di jembatan 2 maupun yang jembatan 5, mungkin saya pernah sharing. Saya udah lupa karena beberapa tahun kita udah mulai share dan sebagainya. Tapi ingat saudara, saya ulang lagi karena ini menjadi poin penting. Gak apa-apa kalau terulang. Kalau ada orang kayaknya saya udah pernah dengar, gak apa-apa, ini perlu diulang-ulang terus. Apa saudara? Merenungkan. Merenungkan itu memindahkan kita dari pikiran sadar dipindah ke bawah sadar. Karena pikiran bawah sadar kita punya kekuatan 9 kali lebih kuat daripada pikiran sadar kita. Ya kan? Berarti 90% kehidupan kita itu diatur oleh bawah sadar. Nah, saudara bagaimana memindahkan dari pikiran sadar ke bawah sadar? Itu caranya adalah lewat yang pertama saudara, mengulang-ulang. Nah, ini perenungan saudara. Makanya orang merenungkan itu diulang-ulang. Jadi Bapak Ibu, saudara sekalian, kalau baca Alkitab, saudara mungkin gak bisa diulang-ulang sampai 5 pasal, gak bisa. Dari 5 pasal yang saudara semakin baca, semakin banyak saudara baca, saudara, lalu saudara mulai ambil poin yang paling penting. Kalau saudara bisa satu perikop, saudara renungkan. Jangan berhenti pada baca. Saudara boleh membaca. Sebanyak-banyaknya saudara boleh baca. Semakin saudara mengerti, karena saudara bisa tangkap artinya. Saudara bisa tangkap ceritanya. Itu bisa jadi perenungan. Kenapa saya katakan lebih bagus satu perikop bisa direnungkan dengan luar biasa? Karena satu perikop itu ada ceritanya. Atau mungkin tiba-tiba ketika saudara membaca banyak hal dan tiba-tiba muncul satu ayat saudara. Terus diulang-ulang saudara setiap hari. Kalau saudara mau membaca terus berulang-ulang, terus semuanya, nggak apa-apa saudara. Yang penting pokoknya harus diulang. Jadi kalau saudara baca hari ini, 1 pasal, 5 pasal, ulang terus. Dan tiba-tiba saudara mendapatkan sesuatu, ulang terus, itu perenungan. Makanya perenungan itu saudara, mengulang-ulang. Nah itu poin penting, diulang-ulang. Ya saudara apalagi yang gak pernah baca Alkitab saudara. Apa yang terjadi dalam kehidupan kita saudara? Karena ketika kita merenungkan firman ini, kita memberi makan manusia roh kita semakin kuat. Tapi sekaligus kita sedang membangun sebuah dasar. Nah saudara, ketika kita lewati kata perenungan, maka kita pasti gagal dalam melakukan. Nah, mulai sekarang berarti mulai siapkan saudara. Ini dampak yang terjadi ya Bapak Ibu ya. Ini akan berpengaruh pada komunitasmu. Jika kita sering merenungkan, berarti kita sering memperkatakan firman itu ulang-ulang. Mengulang-ulang, itu yang pertama. Akhirnya terus menaruh dalam pikiran.
Kita pikirkan terus-menerus, itu kan merenungkan firman. Atau mungkin menyanyikan, itu juga perenungan. Jadi kalau kita udah baca Alkitab, kita pikirkan terus-menerus. Sama seperti orang memikirkan masalah. Ya. Jadi masalah itu bisa datang tiba-tiba. Yang aneh kok yang tiba-tiba datang masalah, bukan firman. Berarti kita sering merenungkan masalah, bukan merenungkan firman. Kalau merenungkan firman, mungkin masalah bisa tiba, tidak lama firman akan tiba. Dan masalah akan mundur teratur, bukan berarti masalah kita hilang. Tetapi kita sudah lebih percaya kepada Tuhan daripada masalah kita, misalkan begitu. Nah itu sebabnya saudara mulai terus belajar untuk merenungkan, memperkatakan terus-menerus, terus memikirkan terus-menerus. Nah saudara, ya kan? Terus kalau saudara mungkin worship leader, nyanyikan kalau sudah bisa menyanyikan, dinyanyikan. Nah ini terus-menerus saudara. Dan begitu itu pindah ke bawah sadar kita punya kekuatan 90% untuk menjadi pelaku firman. Ya, mulai sekarang saudara bangun dasar kita. Ya, yang nggak baca Alkitab bertobat mulai hari ini. Baca, saudara. Yang hari ini engkau sudah investasi begitu banyak engkau membaca Alkitab. Semakin semangat, terus baca, tapi jangan berhenti. Renungkan, maka engkau akan melakukan. Dan begitu engkau melakukan, engkau membangun fondasimu. Dan ketika goncangan tiba, engkau menjadi pribadi yang tidak tergoncangkan. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, saudara, adalah membangun sebuah kepercayaan kita. Nah, kita lihat sekarang. Mazmur 112, mulai dari ayat yang pertama, ya, sampai dengan ayat yang ke-7. Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Nah, ini saya menguatkan kembali yang pertama tadi, saudara. Jadi kita harus mencintai perintahnya dia. Merenungkan perintahnya dan dikatakan anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati, harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Di dalam gelap terbit terang bagi orang benar, pengasih dan penyayang orang yang adil. Mujur orang yang menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman yang melakukan urusan dengan sewajarnya. Sebab, nah ini, ia takkan goyah untuk selama-lamanya. Orang benar itu akan diingat selama-lamanya. Ia tidak takut kepada kabar celaka, hatinya tetap, nah ini saudara, penuh kepercayaan kepada Tuhan. Nah, jika saudara membangun dasarmu benar, maka akan muncul kepercayaanmu dengan benar. Dasar yang salah akan membangun kepercayaan yang salah. Dasar yang tidak benar, yaitu pasir, akan runtuh ketika digoyangkan. Ketika digoncang akan runtuh. Tetapi dasar yang benar membuat kita semakin perkasa, bukan hanya kita, anak cucu kita. Lihat ini, semua ini janji Alkitab. Janji firman Tuhan. Ya, dia tidak akan mendapat kabar celaka, artinya bukan berarti kita tidak ada masalah. Bukan, saudara. Karena kabar celaka buat dia, itu bukan celaka. Tuhan akan ubah menjadi sebuah berkat dalam kehidupannya. Penuh kepercayaan, membangun kepercayaan. Waktu Daud di Gua Adulam, di tengah kondisi dia dikejar-kejar Saul, di tengah kondisi dia terpuruk dengan orang-orang di sekeliling yang tidak baik. Alkitab mencatat bahwa Daud menguatkan kepercayaannya dia kepada Tuhan. Enggak ada yang lain, saudara. Saat-saat ini yang kita bisa pegang adalah cuman Tuhan. Ingat saudara, kalau kita mulai merenungkan firman Roma 10 ayat 17, lihat ini. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Bayangkan ya, berarti kepercayaan kita itu lahir. Nah, kepercayaan itu adalah iman ditambah perbuatan. Nah, kalau kita tadi saudara hanya mendengar firman tanpa melakukan, berarti kita cuma punya iman tanpa perbuatan. Dan Alkitab berkata, iman tanpa perbuatan hakikatnya mati. Nah, makanya banyak orang sepertinya dia tidak punya iman sebetulnya. Dia gak punya kepercayaan lagi kepada Tuhan. Runtuh kepercayaannya kepada Tuhan. Padahal itu ada sebuah korelasi hubungan yang sangat kuat. Jadi mendengar firman, melakukan, merenungkan dan melakukan. Begitu melakukan, sudah merenungkan, muncullah kepercayaan. Iman ditambah perbuatan ketika dia melakukan. Maka muncullah sebuah kepercayaan. Maka kita di tengah semakin digoncang, semakin kita membangun kepercayaan kita kepada Tuhan. Semakin kita percaya kepada Tuhan,
semakin kita melihat mujizat kita di dalam Tuhan. Harusnya itu yang terjadi di orang-orang yang percaya, bukan sebaliknya. Ya. Nah, itu yang kedua, saudara. Jadi ingat, saudara, hati-hati, kita mulai bangun kepercayaan kita, bukan yang lain. Dan yang ketiga, yang terakhir, saudara, apa yang harus terjadi, saudara? Ya. Ibrani 1:28, nah dikatakan begitu tadi. Jadi, ya karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Nah, jadi kalau saudara sudah lakukan yang pertama kedua, membangun dasar kita dengan benar, menjadi pelaku, ya, dengan merenungkan, maka kepercayaan kita bangkit, maka Alkitab tadi berkata, tidak tergoncangkan. Nah, kalau sudah bisa begitu, ini gampang yang ketiga. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Nah, saudara, berarti kalau kita sudah menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, ciri-ciri yang terjadi, saudara, berarti kita ini akan bisa mengucap syukur dalam kehidupan kita. Ucapan syukur muncul dalam mulut kita. Kondisi tidak baik, ucapan syukur tetap keluar dari mulut kita. Kondisi tidak baik, saudara, tetap kita, saudara, bisa tetap beribadah kepada Tuhan. Online itu banyak online itu banyak, saudara, hal-hal yang mengganggu kita, karena nggak ada yang lihat. Ya, ketika kita online, ya entah itu dengan Zoom atau dengan streaming, ya itu bisa kapanpun kita mau lakukan apapun, bisa saja. Tapi buat orang-orang yang melihat bahwa Tuhan itu hebat, Tuhan itu omnipresent, maka yang terjadi, saudara, dia akan tetap menghormati Tuhan dalam kondisi keadaan apapun. Hormat itu, saudara, berarti menghormati kata-kata Tuhan dan merespon setiap perkataannya dia. Hormat. Saudara, percayalah bahwa apa yang dilepaskan firman Tuhan, saudara tangkap dan berkata, yes, amin. Ini ciri-ciri. Dari semua kota yang alami revival, itu salah satu ciri-cirinya adalah orang-orang mereka adalah orang yang hormat kepada Tuhan dan merespon setiap perkataan. Jadi begitu dia dengar firman, dia langsung respon. Dia berkata, yes, aku percaya, aku terima. Nah, saudara, kata-kata itu dilepaskan dengan antusias. Menghormati, saudara. Menghormati sebagai Tuhan, penguasa tunggal dalam hidupnya. Gak ada penyembahan berhala, gak ada sesuatu yang lebih daripada Tuhan dalam hidupnya. Saudara, jadi dia bisa beribadah, saudara, bisa mengucap syukur, beribadah dengan hormat, saudara. Ada beberapa hal yang saudara perlu catat adalah, ini ciri-ciri dengan cepat saya akan akhiri bahwa bagaimana kita menghormati Tuhan. Saudara, orang khawatir itu tidak percaya itu menghina Tuhan, tidak menghormati Tuhan. Jadi saudara, Alkitab berkata jangan takut. Jadi mulai hari ini taruh kepercayaan pada Dia dan jangan pernah takut dalam kondisi apapun. Merasa sanggup juga engkau tidak menghormati Tuhan. Karena engkau mulai mengabaikan Tuhan dan berpikir bahwa kita sanggup melakukan semuanya sendiri. Merancang sesuatu tanpa melibatkan Tuhan. Kita merasa mampu. Saudara, itu juga tidak menghormati Tuhan. Tidak taat, saudara. Ya, tidak taat. Itu juga tidak menghormati Tuhan. Perkataan kita sembrono, saudara. Ya, melepaskan kutuk dimanapun. Itu juga tidak menghormati Tuhan. Karena kita diciptakan segambar dengan Tuhan. Apa yang kita lepaskan, firman itu akan menjadi sebuah kenyataan. Hati-hati. Tapi juga jangan takut, saudara, dengan apapun yang ada dalam kehidupan kita karena kita punya Tuhan. Itu sebabnya, saudara, ingat, yang pertama adalah bangun dasarmu dengan benar untuk menjadi pelaku firman Tuhan dengan cara merenungkan. Bangun kepercayaan. Karena engkau membangun dasar yang benar, kepercayaanmu akan benar. Dan yang ketiga, beribadahlah dengan ucapan syukur dan dengan hormat kepada Dia. Apapun yang terjadi. Puji Tuhan, saudara. Mari kita akan akhiri dengan doa. Terima kasih Yesus. Kami percaya firman-Mu ya dan amin. Boleh membawa kami, mendasari setiap kami Tuhan. Bahwa hanya Yesus saja yang akan menjadi dasar dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Terpujilah nama-Mu. Kami percaya kami semua akan melewati semuanya ini dengan kemenangan daripada Engkau. Terpujilah nama-Mu Yesus. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom semua, tidak terasa kita telah memasuki bulan Desember, di mana kita akan merayakan Natal.
Dan sebagai umat Kristiani, Natal adalah momen untuk memperingati kelahiran Yesus Kristus, yaitu Mesias, Juru Selamat yang datang ke dunia. Bahkan kegembiraan Natal juga turut dirayakan hampir di seluruh dunia, tidak peduli apakah mereka percaya atau tidak kepada Yesus. Yang menarik, dalam beberapa dekade terakhir ini, ada beberapa orang Kristen yang menentang perayaan Natal karena dianggap sebagai perayaan orang pagan atau berhala. Ada juga yang berpendapat bahwa tidak ada perintah di dalam Alkitab untuk merayakan Natal. Maka dari itu, mari kita memahami bersama arti dan esensi dari perayaan Natal yang sebenarnya. Kata Natal sendiri berasal dari bahasa Latin natalis yang artinya lahir atau kelahiran. Dan di dalam bahasa Inggris, kata Christmas berasal dari bahasa Inggris kuno yaitu Christmasmasse atau Christmas, yang artinya penderitaan Kristus, di mana penderitaannya dimulai saat dia datang dan lahir menjadi manusia. Hal ini menunjukkan bahwa memang Natal selalu berkaitan dengan kelahiran Yesus Kristus ke dunia sebagai manusia. Beberapa orang Kristen yang menolak perayaan Natal berpendapat bahwa Natal adalah perayaan pagan yang dimulai pada tahun 274 Masehi oleh orang-orang Romawi untuk menghormati matahari dan Saturnus pada titik balik matahari di musim dingin yang umumnya jatuh pada tanggal 25 Desember. Namun, saat Kaisar Konstantinus Agung menjadi Kristen, festival Romawi ini diubah menjadi perayaan kelahiran Yesus, di mana fokus penyembahan yang tadinya kepada matahari menjadi kepada Tuhan, yaitu Sang Surya kebenaran dan Sang Surya pagi dari tempat tinggi, seperti tertulis dalam Maleakhi 3 ayat 2, Mazmur 84 ayat 2, dan Lukas 1 ayat 78. Mengganti hari raya matahari menjadi hari kelahiran Yesus Kristus bukanlah penyembahan berhala. Mengenai tanggal 25 Desember sebagai hari Natal, ini adalah tanggal yang paling banyak digunakan untuk perayaan Natal gereja-gereja. Namun, ada beberapa denominasi yang merayakannya pada tanggal lain, biasanya antara awal Desember hingga Januari. Hal ini terjadi karena sulit untuk menentukan tahun, bulan, dan tanggal yang pasti kapan Yesus dilahirkan. Namun, satu hal yang pasti, Yesus benar-benar pernah dilahirkan. Gereja sendiri sudah memperingati kelahiran Yesus semenjak awal abad pertama dan kedua, sebagaimana dicatat oleh para pemimpin gereja setelah era para rasul. Artinya, ibadah Natal memperingati kelahiran Yesus justru jauh lebih dulu dari perayaan matahari atau Saturnus bangsa Romawi di abad ketiga. Pada tanggal 25 Desember 350 Masehi, Uskup Julius I dari Roma memutuskan untuk mengadakan ibadah Natal memperingati kelahiran Yesus dengan maksud menandingi festival matahari atau Saturnus Romawi. Ternyata lebih banyak orang yang menghadiri ibadah Natal di gereja-gereja. Semenjak itu, secara tradisi, orang Kristiani merayakan Natal pada tanggal 25 Desember. Melihat catatan-catatan para petinggi gereja tentang perayaan kelahiran Yesus, maka perayaan Natal pada 25 Desember bukanlah upaya kristenisasi dari festival matahari orang-orang non-Kristen. Malah mungkin sebaliknya, festival matahari adalah upaya romanisasi hari Natal. Selain itu, pendapat bahwa tidak ada perintah di dalam Alkitab untuk merayakan Natal adalah pendapat yang tidak tepat. Karena secara esensial, justru merayakan Natal adalah hal yang alkitabiah. Merayakan dan menceritakan kelahiran Yesus hingga kenaikannya harus dilakukan gereja untuk memuridkan jemaat dan memberitakan Injil Kristus, yang artinya kita sedang memberitakan firman Allah, memuliakan dan melaksanakan misi Allah. Menurut Lukas pasal 1 dan 2, ada 7 fokus Natal yang harus kita pahami. Yang pertama adalah pada kekudusan dan ketaatan, bahwa Tuhan memberikan perkenanan kepada mereka yang hidupnya benar dan tak bercacat di hadapannya. Fokus kedua adalah pada Roh Kudus, di mana urapan dan pencurahan Roh Kuduslah yang memungkinkan umat Tuhan menerima dan melakukan perbuatan baik, besar, dan ajaib. Fokus yang ketiga adalah pada mujizat dan tanda-tanda ajaib, di mana Tuhan membuktikan bahwa Ia sanggup melakukan hal-hal ajaib melampaui akal manusia. Fokus keempat kepada pujian dan penyembahan, bahwa kehadiran Allah di dalam hidup kita harus diresponi dengan penyembahan dan penyerahan diri.
Fokus yang kelima adalah pada keselamatan bagi semua bangsa, di mana kedatangan Yesus Kristus adalah bagian dari rencana keselamatan Allah bagi dunia. Fokus yang keenam yaitu pada Bapa di surga yang setia pada setiap janji yang Ia buat dengan manusia. Dan yang ketujuh, fokus kepada Kristus, bahwa fakta Tuhan hadir dalam hidup kita adalah hal yang terindah karena Tuhan tidak meninggalkan kita, ada di antara kita, dan senantiasa hadir di dalam hidup kita. Merayakan Natal di tengah pandemi COVID-19 juga pastinya akan terasa sangat berbeda. Namun ketika kita betul-betul memahami 7 fokus yang terdapat di dalam Lukas 1 dan 2, kita akan mengerti esensi Natal yang sebenarnya, yaitu merayakan Natal dengan kesederhanaan seperti yang dicontohkan Yesus pada saat Ia lahir. Bahkan Alkitab menentang perayaan Natal yang berlebihan dan mengingatkan kita untuk terus berbagi seperti Kristus yang telah membagi hidupnya dengan kita. Percayalah bahwa terang Kristus tetap ada di dalam hidup kita, sehingga kita dapat menjalani kehidupan bersamanya. Biarlah sukacita Natal dapat kita peroleh saat kita merayakan Kristus dan kehadirannya, bahkan di tengah pandemi ini. Mari kita tetap merayakan lahirnya Yesus, Sang Mesias. Saudara, untuk penjelasan lebih lanjutnya dari tim teologi kami mengenai perayaan Natal, ornamen Natal, dan lain sebagainya, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia. Selamat Hari Natal, Tuhan Yesus memberkati. Saudara, mari kita persiapkan hati kita untuk kita membawa persembahan kita, persembahan persepuluhan, persembahan sukarela. Kita bawa yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk anugerah yang Tuhan berikan kepada kami, yaitu melalui harta kekayaan yang ada. Tuhan, saat ini kami mau bawa persembahan ini untuk Tuhan kuduskan, Tuhan pakai untuk menjadi alat, untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus di muka bumi ini. Kiranya Engkau Tuhan yang memberkati semua yang kami taburkan untuk kemuliaan bagi nama-Mu melalui persembahan yang kami bawa di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, kiranya semua hanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari saudara, kita sama-sama kita menerima berkat yang daripada Tuhan. Angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah dan bawalah berkat anugerah yang sempurna dari Bapa di surga, kasih yang sempurna, kasih yang semula daripada Yesus Kristus Tuhan, serta pengurapan dan berkat persekutuan, keintiman dengan pribadi Allah Roh Kudus, kiranya tercurah berlimpah-limpah bagi kehidupan saudara dan sesi keluarga, dan hidup kehidupan kita semuanya, saat ini sampai selama-lamanya. Yang telah menerima berkat Tuhan bersama kita berkata, Amin.